Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bagian penalaran umum dari prediksi SNBT atau UTBK ya. Ini Pak Jul ambil dari file simulasi atau tryout SNBT atau UTBK dari situs Kemendikbud ya. Kita langsung saja, kita akan membahas mengenai soalnya. Nah, yang pertama di sini, kadar gula yang tinggi dalam darah meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Upaya untuk mencegah meningkatnya kadar gula dalam darah dapat dicegah dengan diet karbohidrat. Resiko terjadinya penyakit kardiovaskular dapat berkurang jika jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dapat dikendalikan. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Nah, ini yang pasti benar ya. Pertama, menerapkan diet karbohidrat dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Salah ya. B. Konsumsi karbohidrat dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Ini juga salah. Konsumsi karbohidrat itu malah akan menambah kadar gula dalam darah. Begitu sebenarnya. Kemudian sama juga dengan yang A. Kalau diet karbohidrat itu bukan meningkatkan tapi dalam usaha menurunkan ya. Jadi A, B salah ya. Di sini. Kemudian yang C. Resiko penyakit kardiovaskular berkurang jika diet karbohidrat diterapkan. Nah, ini yang benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut, nomor 2. Buah bit dianggap sebagai buah yang dapat memberikan manfaat karena memiliki kalori yang rendah. Namun, buah bit memiliki kandungan oksalat yang tinggi. Mengkonsumsi buah bit terlalu banyak dapat memicu peningkatan sekresi oksalat yang berkontribusi pembentukan batu ginjal. Untuk itu, jika memiliki batu ginjal, sebaiknya kita tidak mengkonsumsi buah bit secara berlebihan. Nah, pertanyaannya sekarang. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Buah bit banyak dikonsumsi karena memiliki kalori yang rendah. Ini buah bit bukan banyak dikonsumsi ya, karena memiliki kalori yang rendah, tapi dianggap ya. Di sini tidak ada pernyataan bahwa buah bit banyak dikonsumsi. Itu tidak ada di dalam pernyataan di sini. Yang ada pernyataannya adalah mengkonsumsi buah bit terlalu banyak itu bisa meningkatkan sekresi oksalat. Nah, itu. Jadi A bukan. Yang diminta itu yang pasti salah ya ini ya. Kandungan oksalat pada buah bit menyebabkan batu ginjal. Itu benar. Ya. Pernyataannya benar, tapi yang diminta jawabannya itu pasti salah. Berarti kan juga salah. Kemudian C. Konsumsi buah bit berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Itu belum tentu salah dan juga belum tentu benar. Karena di sini yang diminta yang pasti salah ya. Nah, di sini lanjut ke yang D. Konsumsi buah bit tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, ini ada kata tidak akan. Nah, tidak akan padahal di sini kontradiktif ya. Terlalu banyak dapat memicu bla 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 pembentukan batu ginjal. Nah, berarti kan ada kemungkinan konsumsi buah bit terlalu banyak menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi kalau pakai pernyataan tidak akan, ini juga pas,
ini cocok dengan apa yang diminta pertanyaannya, yaitu pasti salah. Seperti itu. Kemudian yang E, walaupun dapat menyebabkan batu ginjal, buah bit tidak akan mengganggu pencernaan. Nah, ini juga belum tentu salah. Belum dinyatakan di dalam teks. Seperti itu. Jadi pasti salahnya ada di statement tidak akannya, tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, ini kenyataannya kalau kelebihan mengakibatkan gangguan pada batu ginjal, gangguan ginjal dalam bentuk batu ginjal. Ya, berarti pernyataan yang D yang benar. Kemudian berikutnya, jumlah pekerja yang berasal dari generasi milenial saat ini semakin banyak. Ahli psikologi kerja menyebutkan bahwa pekerja milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Nah, komitmen organisasi yang rendah. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat ahli psikologi tersebut? Nah, kita cek. Pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja. Nah, ini adalah tidak memperlemah. Ya, tidak memperlemah. Jadi, pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja itu tidak memperlemah pendapat mengenai komitmen organisasi yang rendah. Jadi orang yang pindah-pindah itu pasti komitmennya rendah. Ya, berarti mendukung, ya kan? Kalau mendukung itu berarti tidak memperlemah. Pekerja milenial memberikan ide-ide terbaik untuk tempat kerjanya. Nah, itu kan berarti mendukung. Ya kan? Mendukung organisasi. Padahal yang diminta adalah komitmen organisasi yang rendah. Berarti dia memperlemah. Karena mendukung kan kebalikan dari memperlemah. Kemudian yang pernyataan ketiga, banyak pekerja milenial yang bekerja di perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini berarti memperlemah komitmen organisasi yang rendah lagi. Ini kan mendukung. Ini kan bentuk komitmen organisasi yang tinggi kalau bekerja untuk jangka waktu yang lama. Ya kan? Kemudian pernyataan yang keempat, banyak perusahaan mengapresiasi etos kerja pekerja milenial. Nah, ini juga bentuk dukungan komitmen organisasi yang tinggi karena bentuk apresiasi etos kerja. Ya, berarti ini juga memperlemah komitmen organisasi yang rendah. Jadi kalian itu pasti bingungnya di bagian sini, memperlemah atau tidak memperlemahnya itu apa? Kalian sambungkan dengan statementnya, memperlemah komitmen organisasi yang rendah. Karena ini kan mengapresiasi itu kan salah satu bentuk dukungan komitmen organisasi yang tinggi. Seperti itu. Kemudian banyak perusahaan yang mengeluhkan kinerja pekerja milenial. Nah, ini termasuk yang tidak memperlemah, mendukung komitmen organisasi yang rendah. Jadi suka mengeluh ini. Nah, berarti ini tidak memperlemah. Seperti itu. Nah, ini harap hati-hati ya. Kalian itu harus cermat dan teliti dalam menjawab setiap pertanyaan. 4. Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi jika mereka tidak belajar dengan tekun. Kondisi tersebut terjadi ketika siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Nah, manakah simpulan berikut yang benar? Nah, sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi apabila berdisiplin dalam mengatur waktu. Ini kepotong ya, waktu ya. Ini jelas tidak benar. Masa berdisiplin dan mengatur waktu kok tidak meraih nilai ujian tinggi? Kan gak mungkin. B. Sebagian siswa meraih nilai ujian tinggi apabila, nah ini ya juga salah.
Meraih nilai ujian tinggi kok apabila tidak berdisiplin, ya kan? Di bagian sini. Nah, permasalahannya. Kemudian yang C. Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi apabila tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Nah, ini yang benar. Coba cross check yang D dan E. Siswa berdisiplin dalam mengatur waktu apabila sebagian siswa meraih nilai. Nah, tidak mungkin ya apabila sebagian siswa meraih nilai. Ini tidak ada sambungannya. Siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu apabila sebagian siswa, ini juga sama saja. Seperti itu. Ini jawaban yang Pak Jul utarakan itu sudah Pak Jul sesuaikan dengan kunci yang dibahas oleh si pembuat soal, atau dalam hal ini dari pihak SNB standar yang membuat soal SNBT ini. Jadi sudah Pak Jul samakan dengan kunci yang membuatnya. Jadi bukan Pak Jul yang menjawab, tapi Pak Jul hanya memberikan ilustrasi alasan dalam menjawab sesuai dengan kunci yang diberikan Kemendikbud. Seperti itu. Karena kuncinya memang tersedia ya. Jadi kalau misalkan kalian simulasi, kemudian kalian bisa lihat nilainya, kemudian kalian bisa lihat pembahasannya. Tapi kalau mau baca pembahasan di situ kan nanti susah. Dalam artian ini memang sengaja Pak Jul print soalnya terlebih dahulu, kemudian Pak Jul bahas satu per satu. Berikutnya, yang kelima, seorang mahasiswa X harus bekerja tambahan setelah pulang kuliah. Pekerjaan tambahan tersebut menyebabkan waktu belajarnya berkurang. Meskipun X hanya bekerja di waktu malam, perkuliahannya tetap terganggu karena waktu belajarnya berkurang. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, yang benar yang mana? Kita bisa teliti satu persatu ya. X bekerja pada malam hari karena perkuliahannya terganggu. Itu jelas salah. Ya. Yang menyebabkan X bekerja itu bukan karena perkuliahannya terganggu. Ya. X itu memang ingin bekerja tambahan, mendapatkan pekerjaan tambahan yang sedemikian hingga mengakibatkan X belajarnya berkurang sehingga perkuliahannya terganggu. Seperti itu. Coba yang B. Pekerjaan tambahan menyebabkan perkuliahan X terganggu. Nah, ini benar. Coba kita analisa untuk yang CDE. Jam kerja di malam hari menyebabkan X mencari pekerjaan tambahan. Salah. X mencari pekerjaan tambahan ketika jam belajarnya berkurang. Nah, mestinya tidak mungkin cari kerja ya kalau jam belajarnya berkurang. Itu juga salah. Waktu belajar X berkurang ketika perkuliahannya terganggu. Ini apalagi? Salah ya. Jadi jelas jawabannya adalah yang B. Nomor 6 sekarang. Ketika sering belajar di perpustakaan, siswa X dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Namun ketika X belajar di rumah, hasil belajarnya cenderung kurang optimal. Nah, pernyataan berikut yang paling mungkin. Nah, ini kata-katanya adalah paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut. Jadi, perbedaan kondisinya adalah belajar di perpus ya, belajar di perpustakaan dan belajar di rumah. Ya kan? Kita lihat alasan satu persatu. Siswa X merasa lebih nyaman belajar di rumah daripada di perpustakaan. Ini jelas salah. Kalau nyaman itu mestinya optimal hasilnya. B. Siswa X sering terganggu oleh kebisingan di sekitar perpustakaan. Ini tidak mungkin. Siswa X dapat berinteraksi dengan teman sebaya ketika belajar di rumah. Nah, ini tidak disebutkan juga. Karena dia berinteraksi dengan teman belajar di rumah, itu tidak disebutkan di dalam teks. Selain buku pelajaran, perpustakaan juga menyediakan novel legendaris. Nah, ini juga tidak disebutkan.
Tapi kalau yang E, perpustakaan menyediakan lebih banyak buku pelajaran. Itu benar, karena apa? Karena perpustakaan itu memang tempat gudangnya buku. Baik buku pelajaran, buku bacaan, dan lain sebagainya, itu semuanya ada di perpustakaan. Nah, itu yang membuat nyaman belajar di perpustakaan. Jadi kalau kita mau mencari referensi, berbagai macam referensi, itu dapat dengan mudahnya langsung ditemukan di perpustakaan. Oke, berikutnya. Pakar energi A menyatakan walaupun ramah lingkungan, mobil listrik masih membutuhkan energi batu bara. Pakar energi B menyatakan penggunaan mobil listrik efektif mengurangi tingkat polusi di ibu kota. Data menunjukkan penggunaan mobil listrik masih belum meningkat karena harganya yang mahal. Nah, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Nah, yang A itu masih tentang membutuhkan energi batu bara, tentang supply energinya ya untuk mobil listrik. Kemudian yang B itu yang dibahas adalah tingkat polusi, itu adalah tentang pencemaran lingkungan, ya kan? Nah, sedangkan di sini data menunjukkan penggunaan listrik masih belum meningkat karena harganya yang mahal. Kalau ini harganya yang mahal, harga mobil listriknya. Nah, tentunya adalah pernyataan paling tepat mengenai data adalah data itu tidak relevan ya dengan pernyataan pakar energi A dan B, atau dengan kata lain tidak ada sambungannya. Ya. Karena energi batu bara, kemudian tingkat polusi, itu kan tidak ada hubungannya dengan harga mobil listrik yang mahal. Atau dihubungkan dengan tingkat penggunaan mobil listriknya. Lanjut 8. Nilai akhir berprestasi di suatu sekolah ditentukan dengan menjumlahkan nilai capaian akademik dan nilai keaktifan dalam kegiatan. Bobot nilai capaian akademik 60%, sedangkan bobot nilai keaktifan dalam kegiatan 40%. Berikut ini adalah nilai 5 siswa terbaik di sekolah. Nah, di antara kelima siswa tersebut, siswa mana yang paling berprestasi? Di sini capaian akademik adalah 60% ya. 60% itu berarti kan 0,6. Kemudian kalau ini 40% berarti kan 0,4. Nah, ini kan berarti sama dengan 5,4 ditambah dengan 3,2. Jumlahkan itu adalah 8,6. Kalikan 6 kali 7, 4,2. Iya benar ya. 4,2, kemudian di sini adalah 4, berarti 8,2. 9 kali 6 5,4. Terus di sini 9 3,6. Berarti 8 masih ada 1 9. Ini 6 3,2 9,2. 4,8 9 3,6. Berarti kan 4 masih nyimpan 1 8. Nah, yang tertinggi ternyata 9,2 skornya. 9,2 itu siapa? 9,2 itu adalah yang S. Ya. Yang S. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk yang nomor ke-9. Nomor 9 ya. Di sini diagram berikut menunjukkan data modal dan pendapatan produk kelontong di toko P dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data di atas, tahun keberapa toko P memperoleh persentase keuntungan terbesar. Nah, persentase keuntungan itu kan diperoleh dari kenaikan per awal dikali 100%. Ya kan? Nah, kalau yang ini berapa ini? Selisih kan 15 kurangi 5, berarti kan 10. 10 per 5 kali 100%. Ya kan? Berapa? Ini kan 2, berarti 200%. Ya kan?
Kemudian yang ini, yang nomor 2 saya hitung di sini ya. Selisihnya adalah 20 kurangi 10 adalah 10 per 10 sama dengan 100 kali 100% sama dengan 100%. Kemudian yang ketiga ini, 25 kurangi 10 itu adalah 15 per 10 kali 100%. Nah, ini dapat berapa? 1,5 ya. Karena 150%. Kemudian yang ini 20 kurangi 15 itu adalah 5 per 15 kali 100%. Coret-coret 3 berarti 33,3%. Yang ini, nah kalau ini malah besar modalnya, pendapatannya lebih kecil, berarti ini jelas rugi, minus ya. Berarti yang terbesar adalah yang 200%, yaitu yang nomor 1 atau tahun pertama. Seperti itu. Berikutnya yang nomor ke-10. Jumlah siswa perempuan yang mengunjungi perpustakaan sekolah selama 5 hari berturut-turut 16 bla bla bla. Sementara itu jumlah siswa laki-laki yang berkunjung selama 5 hari yang sama adalah 8 dan seterusnya. Jika tren kunjungan tersebut bersifat konstan. Nah, ini ada kata-kata konstan. Konstan itu tetap ya. Maka kita bisa menghitung untuk masing-masing terlebih dahulu ya. Untuk yang perempuan itu kan 16 19, 24, 27, 32. Nah, ini kan tambah 3, tambah 5, tambah 3, tambah 5, otomatis tambah 3. Karena konstan ini. Tambah 3 adalah 35. Seperti itu. Kemudian, perempuan sudah ya. Kemudian laki-laki. Laki-laki adalah 8, 9, 11, 14. Tambah 0, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tentunya tambah 4, sama dengan 18. Nah, ketemu jadinya adalah 35 dan 18. 35 dan 18. Ada yang B. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.